Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban dek, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Nikmati penawaran spesial dari Royal Park Hotel. Bayar 1 dapat 2. Anda bisa memilih dengan tawaran 1 kamar untuk 2 malam menginap atau 2 kamar untuk menginap semalam. Hanya dengan Rp780.000 Anda bisa dapatkan tawaran spesial ini. Anda juga mendapatkan breakfast atau sahur secara gratis untuk 2 orang. Penawaran spesial ini Anda dapatkan di hari Minggu sampai Kamis, serta Anda follow akun media sosial Hotel Royal Park. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0899 1177 377 atau 0899 0121 888. Shalom, selamat malam halo listener, kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk Anda dan saya, untuk kita semua, untuk dapat memahami arti peduli dan berbagi. Seperti biasa tentunya bersama Mayor malam hari ini dalam program ini juga mengucapkan terima kasih ya untuk dukungan dan supportnya dari Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Kami juga rindu ya untuk mengajak Anda berpartisipasi dalam program ini, baik secara chat, karena nanti ada jalur WhatsApp di 0811 587028 dan juga di 0853 88722594. Di jalur WhatsApp di 0811 587028 dan juga di 0853 88722594. Ataupun juga dapat menyaksikan kami di jalur live streaming di Heartline Spasi Samarinda, di Facebook ya, jalur Facebook di Heartline Spasi Samarinda. Boleh juga memberikan komentar Anda. Menarik tentunya karena kami rindu untuk bisa mendengar ungkapan Anda, respon Anda atas program yang kami sajikan di malam hari ini. Dan tentunya sudah tersambung melalui jalur video call bersama narasumber kita malam hari ini. Langsung Mayor menyapa Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA sebagai sekretaris dari Mission Care Chapter Samarinda. Shalom, selamat malam Pak Gideon. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan. Selamat malam Mayor. Ya, selamat malam Pak. Semakin fit nih Pak. Gimana pemulihannya Pak? Ya, puji Tuhan, sehat selalu. Iya. Oke, tentunya Pak Gideon akan memberikan kabar sukacita kepada kita malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa Pak Gideon, Mayor mengundang Pak Gideon untuk membuka kita di dalam doa. Silakan Pak Gideon. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melayani pribadinya, kerjaannya, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati semua karya-Mu dalam hidup kami. Semua rancangan-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami bisa terlibat dalam pelayanan ini untuk berbagi dan peduli dalam segala hal, dan hidup kami
menjadi berkat bagi orang lain. Itu karena anugerah dan semata-mata kemurahan daripada Engkau saja. Kami serahkan pelayanan kami dari awal sampai perhabisannya. Biarlah Tuhan yang mengatur segala sesuatu tepat pada waktunya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami datang mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, untuk waktunya kepada Pak Gideon dipersilahkan. Baik, terima kasih Mayor yang sudah mengarahkan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memulai pelayanan kita pada malam hari ini di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 14. Demikian kebenaran firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk merayap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersukacita dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangannya dalam segala jerih payahnya juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ayat ini. Namun yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kesadaran hidup kita mengapa Tuhan menunjukkan di dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, segala sesuatu ada waktunya. Dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, firman Tuhan menunjukkan bahwa keutuhan semuanya. Tuhan menunjukkan arahan yang jelas bahwa apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi kelelahan manusia di dalam dunia karena dosa ini adalah menunjukkan bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini sementara. Tetapi kehidupan yang sementara ini Tuhan bahkan memberikan dikatakan kekekalan dalam hati. Mengapa Tuhan tidak memberikan kekekalan apa yang kita lihat? Mengapa Tuhan tidak memberikan kekekalan apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang dikerjakan manusia? Tetapi Tuhan berkata, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu demikian, bahwa pada waktu kita sudah lahir begitu ya, pada waktu kita lahir,
Dan pada waktu kita merasakan dan mengingat kembali kita lahir, sepertinya pada waktu saya dilahirkan oleh ibu saya, perkenanan daripada Tuhan, saya menangis, itu mungkin sesuatu hal yang lelah mungkin ya. 9 bulan 10 hari saya di perut ibu saya, lalu saya dilahirkan, lalu saya menangis. Saya bisa membayangkan, oh iya ya, saya sebenarnya lelah juga ya di dalam perut ibu saya, lalu saya dilahirkan. Begitu ya. Jadi sebenarnya dari kecil, dari kita tidak tahu berpikir, pada waktu saya membaca firman Allah ini, oh betul ya, benar-benar. Ya. Jadi kalau seorang bayi tidak pernah menangis, itu dipaksa oleh dokter untuk bisa menangis. Jadi betapa sulitnya manusia di dalam dunia ya, begitu ya. Betul ya. Tetapi pada waktu kita merenungkan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dan Bapak Ibu Saudara-saudara mendengar siaran ini, kita bertambah yakin mengapa pada waktu di dalam dunia penuh dengan kelelahan ini, ya, lalu Tuhan menunjukkan satu arahannya, satu firman-Nya, satu kehendaknya, ya, yang mengatakan bahwa Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kalau Tuhan memberikan kekekalan apa yang kita lihat, maka hidup kita akan bergantung kepada apa yang kita lihat. Tetapi karena Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita, maka yang kita harapkan apa yang di dalam hidup kita. Sementara mungkin saat ini Mayer tanpa terasa mendengar firman Allah ini, oh iya ya, benar-benar saya capek. Kadang-kadang orang tidak mau menerima fakta hidup lalu merasa tidak mau mengakui bahwa saya sebenarnya lagi capek. Bahkan ditutup-tutupi saking rohaninya, gitu Mayer, Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Rasa capek itu ya karena saya merasa rohani kuat, saya tidak ada dalam mulut saya ini berkata capek, enggak. Iya ya, saya capek ya. Apalagi pernah saya ya waktu bincang-bincang, kok saya sebagai hamba Tuhan berani ngomong saya capek? Ya, karena pada waktu itu saya ingat satu lagu yang mengatakan, saya capek dan lelah dalam dunia yang fana, saya ingin bertemu dengan Dia. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Saya capek dan lelah dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu dengannya. Mengapa Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati kita? Supaya kita mengerti bahwa kehidupan di dalam dunia ini faktanya memang demikian. Sebenarnya pada waktu seseorang berkata, saya capek, istri kita mengatakan saya capek, anak-anak kita berkata, disitulah sebenarnya kebenaran firman Tuhan sedang digali dalam sekali. Mari kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, supaya kita melihat satu perkara yang sangat inti di dalam hidup ini. Allah memberikan kekekalan dalam hati kita. Apakah kelelahan itu akan sirna? Tidak. Tetapi kekekalan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu menyebabkan semua yang kita kerjakan ini berarti. Apa yang kita kerjakan membuat kita capek, membuat kita stres, depresi, bahkan seakan-akan tidak mampu lagi, Tuhan menyatakan itulah karyaku. Jadi hidup manusia bukan bergantung kepada dirinya, tetapi manusia yang berharap kepada Tuhan dan mampu berkata, saya capek Tuhan, saya perlu istirahat Tuhan, saya perlu berdiam diri Tuhan. Seperti Tuhan ajarkan kami 6 hari kami bekerja, hari yang ke-7 kami berhenti dari pekerjaan kami untuk menghargai, untuk menghormati cara Tuhan memulihkan keadaan kami. Supaya apa? Supaya bukan kita semakin rohani, bukan. Supaya kita melihat bahwa Allah kita memberikan kekekalan dalam hidup kita. Wah, luar biasa rahasia ini Bapak Ibu Saudara-saudara.
Artinya apa yang kita kerjakan dari sejak bayi sampai saat ini, apalagi dari jam 5, ya kita bangun pagi, kita berdoa, lalu kita bekerja sepanjang hari, dan sekarang sudah hampir jam 8 lewat. Lalu kita merasa, Tuhan saya capek, saya perlu istirahat. Saya dengar di radio ini. Karena apa? Saya sudah begitu capek Tuhan. Lalu ada firman Tuhan ini, lalu kita mengucap syukur, lalu Tuhan berkata, Allah memberikan kekekalan dalam hati mereka. Allah memberikan kekekalan dalam hati kita. Sehingga kita mengerti maksud Tuhan di dalam setiap kelelahan kita adalah kita memandang Dia yang lebih sempurna dari apa yang kita kerjakan yang tidak sempurna itu. Ya, kita penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan keterbatasan, tetapi Allah kita adalah Allah yang tanpa batas. Dia memiliki kekekalan itu, dan Dia kasih kekekalan itu. Pada waktu manusia Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, kata firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberikan nafas hidup sehingga Adam itu menjadi manusia hidup. Tetapi setelah itu Tuhan tetap konsisten sampai hari ini, dan kita baca firman-Nya bahwa Allah memberikan kekekalan, bukan hanya nafas hidup yang kekal itu, tidak, tetapi kekekalan itu sendiri Dia ingatkan kembali kepada saya. Supaya apa? Supaya manusia mengerti bahwa di dalam kehidupan dunia ini Allah masih ada, Allah berperanan. Allah tidak membiarkan ya, apapun kesusahan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mayor sebagai penyiar kami, seandainya kita putus asa hari ini, pernahkah kita melihat satu Allah ini yang mengatakan bahwa Ia memberikan kekekalan dalam hati? Peduli dan berbagi menunjukkan bahwa hidup kita sungguh-sungguh punya kekekalan. Tuhan menghargai kita, bukan hanya kita punya tubuh yang baik, tetapi Tuhan juga menghargai kita, memiliki hati kita ini, yang tidak kelihatan ini. Yang sebenarnya yang namanya Gideon, yang namanya Mayor, yang namanya siapapun juga di dalam dunia ini, dia mempunyai start, yaitu kelahiran. Tetapi setelah dia lahir, manusia itu tidak akan binasa. Manusia di dalam dunia ini tidak akan binasa. Dia menuju kepada kekekalan. Dan tidak pernah tidak dia harus hadir. Sehingga kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, memahami cara pola pikir Allah. Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan prinsip ini? Bahwa kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan rencana Tuhan dan rancangan Tuhan. Setiap pribadi berbeda. Tuhan memberikan hikmatnya, Tuhan memberikan bijaksananya, berbeda-beda. Dan kita harus kerjakan sendiri itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Kalau jumlah manusia di dalam dunia ini bermiliat-miliat, jadi bermiliat-miliat juga kekekalan manusia itu. Dan bermiliat-miliat juga hikmat dan bijaksana yang Tuhan berikan, berbeda jalannya. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa baru beberapa hari saya menjadi seorang yang diizinkan Tuhan untuk melayani bukan sebagai guru saja, tetapi sebagai guru profesional yang ditempatkan oleh pemerintah di satu tempat sudah ditempatkan. Baru beberapa hari, tanggal 2 kemarin, saya masuk tanggal 2, tanggal 3, lalu sudah libur tanggal 4-nya. Masuk kembali hari Selasa kemarin tanggal 16. Hari ini hari kedua saya masuk setelah libur Idul Fitri. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pelayanan saya yang baru singkat 4 hari itu, tiba-tiba saya mendengar bahwa siswa saya, ya orang tuanya meninggal. Ya, mungkin Mayor tahu karena ya mungkin itu ya orang tuanya memang di salah satu umat yang jemaat yang ada di HKBP.
baru tadi sore baru meninggal. Dan saya mendengar dari ketua ya persekutuan kita di SMA Negeri 10, Saudara Evan memberitahu kepada kita bahwa orang tuanya masih di rumah sakit hari ini, besok mungkin akan ada ibadah dan langsung dibawa ke Sumatera Utara. Saya belum tahu anak ini, Saudari Gaby, orang tuanya yang bagaimana. Tetapi paling tidak, pada waktu saya menyiapkan firman Allah ini, saya tahu bahwa disitulah letak kekekalan Allah itu. Ya. Pada waktu saya menyiapkan renungan ini, saya mengerti apa yang disebut dengan kekekalan di dalam hati. Ya. Yang dialami oleh Gaby, walaupun saya tidak, sampai sekarang saya tidak tahu wajahnya Gaby itu, siswa yang saya layani. Tetapi paling tidak, dalam renungan saya mengerti bahwa orang tuanya itu menuju kepada kekekalan. Saya percaya itu. Karena apa? Dia sudah dipanggil oleh Bapa di surga. Jadi apakah arti hidup saya? Supaya saya mengerti bahwa benar-benar walaupun saya sudah diizinkan Tuhan menjadi seorang guru profesional yang sudah ditempatkan oleh pemerintah, capek hari ini gitu ya. Semakin hari seharusnya saya bersyukur kepada Tuhan kalau ada rasa capek. Yang menjadi persoalan, kalau saya tidak ada rasa capek, Mayor juga tidak menikmati, Bapak Ibu juga tidak menikmati rasa capek. Jadi bagaimana? Ya hampir sama seperti bapaknya Gaby dong. Tidak ada saya lagi. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi karena saya masih merasakan adanya namanya capek, lalu saya berkata, ya Tuhan, saya capek dan saya perlu istirahat. Dan pada waktu saya mempergunakan istirahat saya misalnya untuk tidur, ya, bukan hanya untuk tidur saja, istirahat beda dengan tidur ya. Tidur itu belum tentu istirahat, tapi istirahat itu orang tidur, ya. Jadi istirahat itu belum tentu kita tidur, tapi kita tidur pasti istirahat. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, pada waktu kita nanti malam tidur, kita istirahat. Tetapi sebelum saya nanti malam istirahat, sebelum saya tidur, saya sekarang ini bisa beristirahat. Memikirkan, iya ya, seandainya saya menempatkan diri menjadi bapaknya Gaby, apa yang saya pikirkan? Apakah saya masih bisa memikirkan saya benar-benar firman Allah ini benar? Bahwa Allah memberikan kekekalan dalam hati saya? Pada waktu saya masih hidup ini, seperti ini, mungkin bapaknya Gaby tidak bisa lagi mengatakan apa-apa. Tapi saya yang masih hidup, Mayor yang masih hidup, Bapak Ibu yang masih hidup, yang mendengar firman Allah ini, meyakini memang benar Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita. Apa itu? Salah satu kekekalan yang kita pikirkan, bahwa Allah itu ada. Dari awal saya ini ada. Dan sebelum saya ada. Dan dia ada. Apakah pernah saya lihat Allah? Tidak. Di mana Allah? Tidak ada saya lihat. Tetapi saya imani dia ada. Iya, karena apa? Dia benar menyatakan firman-Nya. Dan saya imani dia. Sehingga hidup kita ini sungguh indah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada depresi, ada stres, bukan menjadi sesuatu yang membuat kita ini jaim gitu ya. Tetapi membuat kita ini menjadi saksi bagi orang lain. Lihat loh, seorang manusia yang depresi sekalipun, dia tidak menjadi gila, masih bisa berpakaian baik, masih bisa bekerja, masih bisa mengasihi istri, masih bisa mengasihi anak-anak, masih mengasihi orang tua, masih menjadi Mayor, masih bisa menjadi kebanggaan orang tuanya yang di luar kota Samarinda, jauh dari orang tua. Itu anugerah Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita masih bisa sampai hari ini yang disebut waras normal, ya, menjalankan tugas kita dalam pelayanan ini. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Coba kalau tiba-tiba kita, maaf ya Mayor ya, lalu kita tiba-tiba gila. Loh, semua sibuk ya, pasti sibuk itu. Nggak mungkin misalnya contoh aja.
Mayor tiba-tiba gila berjalan tanpa pakaian, lalu orang tua yang di Riau sana enak-enak. Nggak mungkin. Pasti kepikiran, pasti bertindak. Tetapi karena Mayor ini normal, Tuhan memberikan, walaupun misalnya hari ini sangat susah sekali, depresi sekali. Ya, orang lain tidak tahu, hanya Mayor yang tahu sama Tuhan. Dan bisa masih siaran seperti ini, masih melayani kita hari ini. Padahal menurut pikiran Mayor tidak mampu lagi. Tapi masih bisa melayani. Itu kekekalan yang mana yang bisa kita sanggah ya dari Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan itu loh. Hanya kita dan Tuhan yang tahu, manusia lain tidak tahu, orang lain tidak tahu, tapi kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Ya, sampai saat ini saya melihat Mayor masih pakai baju, ya kan, bisa siaran, bisa menata yang cukup jauh antara rumah saya dengan studio. Kalau tidak begitu, tidak mungkin. Jadi kita bisa mengucap syukur. Disitulah kita memberitahu kepada istri kita, anak kita, orang lain. Ini loh. Jangan sampai kita menyangkali maksud Tuhan. Ada kekekalan loh di sini. Memang yang saya kerjakan di dalam dunia ini terbatas. Ya. Yang saya gunakan, yang saya hasilkan di dalam dunia ini semuanya ada waktunya, terbatas semua. Yang membuat manusia itu kelelahan, yang membuat manusia itu tidak sanggup dan sebagainya. Tetapi di tengah-tengah ketidaksanggupan itu, Tuhan memberikan satu firman-Nya. Ia memberikan kekekalan di dalam hati kita, supaya kita tetap melihat Dia. Jadi apa yang dikerjakan kita hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, dicatat oleh Tuhan. Sehingga bukan hanya kita ingat saja malam ini, apa yang saya lakukan sampai malam ini, ya apa yang sudah saya kerjakan sampai hal ini, maka kita bukan hanya berdoa, mengucap syukur, tetapi kita juga merasakan dan bisa membagi seperti saat ini. Saya bisa membagi kepada Bapak Ibu Saudara-saudara betapa Tuhan itu masih ada. Walaupun saya tidak melihat seperti saya melihat Mayor yang bersama-sama dengan dalam pelayanan. Ya. Mayor tahu mungkin saya mempunyai dalam tanda petik tingkat depresi yang sangat luar biasa karena saya menjalin satu bisnis yang bisnisnya itu dikatakan banyak mengeluarkan tanggung jawab lah, ya gitu. Sampai hari ini bisnis saya di tanah itu, ya, itu belum selesai. Ya. Kalau saya sudah cerita ini, mungkin Mayor tahu bahwa betapa mungkin saya tertekannya itu. Ya, harus urus ini, belum lagi masalah-masalah teknis dan sebagainya. Tetapi Tuhan izinkan saya supaya saya tidak mengandalkan kemampuan saya sendiri. Saya hanya berdoa, Tuhan, biarlah ownernya bisa sadar, ownernya bisa mengerti maksud Tuhan. Ya, kami bekerja ini dari ownernya yang anak Tuhan. Meminta Allah Roh Kudus tetap dia bertanggung jawab. Ya. Kalau dilihat hasilnya tidak begitu besar. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya kerjakan, Mayor tahu itu. Tetapi tanggung jawab kita sebagai manusia yang sudah menjalankan bisnis ini, waduh, itu membuat hati kita bukan hanya galau, tetapi berat sekali. Makanya dalam hidup saya katakan, Tuhan, saya mau istirahat sebentar, saya tidak, bukan berarti saya tidak bertanggung jawab, saya mau diam dulu. Saya hanya minta kepada Tuhan, saya belajar. Ya, kalau saya nanti sebagai seorang pebisnis yang Tuhan izinkan, jangan sampai saya tidak memikirkan level-level, misalnya langkah-langkah yang legalitasnya yang saya pertahankan, supaya legalitas yang sudah saya terima ini, orang lain juga nyaman. Sehingga saya menjadi guru juga, saya berusaha untuk
Jangan sampai sedikit pun ditemukan tidak ada legalitas itu. Itu terus yang saya pelajari Bapak Ibu Saudara-saudara. Walaupun berat rasanya. Ya, apalagi menjadi guru yang sudah dibiayai oleh pemerintah. Ya, saya harus datang 7.30, saya harus masuk. Saya tidak boleh mengecewakan Tuhan. Manusia boleh saya kecewakan. Manusia bisa mengecewakan saya, tapi dalam hati saya tidak boleh mengecewakan Tuhan. Saya harus berbagi dan peduli. Ya, saya melihat anak-anak didik saya, kalau tadi saya terjadwal 7 kali masuk di kelas. Ya, jadi saya harus pelan-pelan dan harus bertanggung jawab. Itu sebagai contoh Bapak Ibu, supaya apa? Supaya kita mengerti bagaimana kehidupan kita di dalam dunia ini, berbagi dan peduli. Bukan berarti kita punya kekayaan besar, lalu berbagi dan enggak. Kita, apapun keadaan kita, harus berbagi dan peduli. Ya, contoh tadi, saya mendengar, saya membaca baru mau siaran ini, karena terlalu lelah tadi istirahat sebentar, saya baca di WA, langsung saya berdoa dengan Tuhan. Dan besok, saya harus, setelah siaran ini pasti saya akan berkomunikasi dengan Evan, koordinator di FC kami. Bagaimana besok melangkah, walaupun memang saya sudah tahu kemarin pada waktu kita mendengar orang tuanya ditabrak, kita sudah susun rencana begini-begini. Ya, kita sudah minta kepada pihak sekolah. Tadi saya mendengar tadi siang pihak sekolah juga sudah memberikan arahan supaya OSIS memberikan bantuan dan sebagainya. Itu belum meninggal loh. Sekitar jam 11. Kan meninggalnya kan sore tadi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita kemampuan itu. Supaya apa? Supaya kita melihat segala sesuatu yang kita kerjakan, peduli dan berbaginya, bukan karena kita punya kekayaan besar, enggak. Tetapi kita peduli dan berbagi itu menunjukkan bahwa kekekalan yang Tuhan berikan itu, kita berikan juga kepada orang lain. Kita memberikan perhatian. Ya. Saya berpikir misalnya, belum tentu apa yang saya pikirkan sekarang disetujui oleh pengurus yang ada, karena saya guru baru di situ. Tapi paling tidak saya komunikasi bagaimana kita memberikan perhatian kepada saudara kita, walaupun saya belum tahu yang namanya Gaby ini. Tetapi itu anak murid saya sudah sekarang. Dia menjadi orang yang saya layani, walaupun sampai hari ini saya tidak tahu mukanya. Tapi saya sebagai guru paling tidak bertanggung jawab, bukan memperumit diri, enggak. Tapi itulah berbagi dan peduli. Saya terlibat di dalamnya karena saya tahu firman Allah ini, bahwa Tuhan memberikan kekekalan. Ya, saya tidak tahu bagaimana cara menghibur Gaby hari ini. Tapi yang saya tahu adalah Tuhan izinkan kita mengalami itu semua supaya kita berbagi dan peduli dengan teman-teman yang lain. Apapun yang besok kami lakukan, saya tidak tahu. Tetapi ada niat-niat kita. Ya. Sehingga kita di dalam dunia ini bukan hanya saling mendoakan, tetapi kita melihat, ya benar ya, untuk kali ini mungkin orang tuanya. Tetapi sekali waktu pun saya juga akan mengalami itu. Ingat, kita ini bukan orang di luar Tuhan. Kita ini di dalam Tuhan. Sebagai murid Tuhan, kita tahu bahwa kita memang diberikan jaminan masuk dalam kerajaan surga. Apa kerajaan surga yang Tuhan berikan? Kekekalan di dalam hidup kita. Sehingga semua yang kita lakukan di dalam dunia ini tetap tercatat di dalam Tuhan. Walaupun kita menganggap bahwa kerjaan kita itu sederhana. Ya, pekerjaan di dalam dunia ini tidak kekal. Tetapi Tuhan memberikan kekekalan itu di dalam hati kita. Supaya kita tahu yang kita andalkan adalah Allah yang kekal. Biarlah season yang pertama ini menggugah hati kita supaya kita tetap bekerja. Walaupun depresi, walaupun banyak tantangan. Tetapi kita bekerja seperti yang Tuhan sudah arahkan. Dan kita mau bertanggung jawab di dalam Tuhan. Demikian Mayor untuk season yang pertama ini. Iya, terima kasih Pak untuk season pertama ini yang bagaimana kita diajarkan untuk betul-betul kita memahami arti waktu dan tentunya tetap terus berpelayanan. Karena seperti tadi Pak Gideon katakan,
terkadang saat-saat lelah kita, saat-saat ketidakmampuan kita, justru mungkin itu jadi menghambat ya Pak ya, untuk kita bisa Betul. berpelayanan lebih lagi. Jadi mari mungkin menyisihkan waktu bahwa mungkin butuh Tuhan ingin ada sebuah hubungan yang kembali mungkin dijalin, kembali diperbaiki, agar kita semakin memahami bahwa Tuhan rindu kita juga berserah di dalam Dia. Dan tentunya listener di mana Anda berada, kami masih menunggu Anda untuk dapat berpartisipasi di jalur WhatsApp di 0811 5870028 dan juga di 0853 8872 2594 ataupun juga di jalur Facebook ya, untuk melihat tayangan kita di Hardline Spasi Samarinda. Dan pastinya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kau jadikanku biji matamu, kau luputkanku dari seteruku. Sungguh tak dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, buat
listener, kembali pastinya di ruang dengar Anda dalam program Bridge the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Ini persembahan oleh Mission Care Chapter Samarinda, disponsori oleh Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Lagu dari Ezra Lewina. Terima kasih Bapak ini menghantarkan kita di menit ke-44. Di segmen awal tadi bersama narasumber kita dari Sekretaris Mission Care Chapter Samarinda, Bapak Guru Injil Gideon Manurung STHMA, ini juga memberikan kita banyak pandangan, terkhususnya kadang-kadang mungkin dalam rasa lelah kita pun kita lupa nih mengucapkan terima kasih bahwa peran serta Tuhan pun juga selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan pastinya di segmen awal tadi kita banyak membahas tentang bagaimana bahwa dalam kelelahan kita, dalam kondisi apapun, Tuhan selalu ada dalam kita. Walaupun mungkin terkadang dalam kondisi lelah kita, kadang-kadang mungkin Tuhan menjadi sesuatu yang tidak menjadi prioritas karena fokusnya kepada apa yang ingin kita capai. Sehingga kadang-kadang waktu lelah itu pun sebagai jembatan kita untuk kembali kepada Bapa yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Seperti tadi Pak Gideon katakan bahwa kasih-Nya selalu kekal dalam kehidupan kita. Kondisi apapun, kita tuh adalah makhluk yang Tuhan ciptakan untuk selalu ada dalam jangkauannya dan selalu ada di dalam Dia. Ya, di segmen kedua ini kembali dengan narasumber kita, Bapak Gideon. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Mayor, terima kasih. Apa yang diungkapkan oleh Mayor tadi, kadang-kadang memang kita sering lupa sebagai manusia yang menganggap bahwa kelelahan kita itu menjadi kekurangan kita. Ya. Sehingga tidak usah dibicarakan, tidak usah ditanggapi. Harusnya kita menanggapi dengan serius juga. Karena apa? Karena dari situlah kita mengerti bagaimana cara Tuhan yang kekal itu tetap kekal dalam hidup kita. Betul. Ada kekekalan yang Tuhan sampaikan kepada kita supaya kita mengerti bahwa kita ini manusia yang hidup di dalam dunia ini sebenarnya terbatas. Ya. Jadi jangan cegah mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya kita memang kita orang yang lemah. Ya. Kalau kita mengatakan, kalau istri kita, anak kita mengatakan saya capek gitu, ya sudah. Seharusnya kita tanggapi dengan serius sehingga kita bisa mengarahkan istri, anak kita atau orang lain kepada satu sisi yang Tuhan inginkan, yaitu kita beritakan bahwa di tengah-tengah kelelahanmu, Ia Allah kita memberikan kekekalan dalam hati. Ya. Bahwa Tuhan masih hadir. Boleh kamu istirahat ya. Nah, memang tubuh kita tidak kekal. Tubuh kita ini perlu istirahat, bukan hanya tidur gitu ya. Ya, kita perlu istirahat, diam sebentar, ya, di refreshing gitu. Ya. Ya. Kita sungguh-sungguh mengerjakan itu dengan hati yang murni, memberitahu kepada keluarga kita, kepada teman kita, teman di gereja, saudara kita, sehingga rasa peduli dan berbagi itu bukan karena kita punya uang lalu kasih, lalu dia tidak capek, tetap capek. Mungkin kalau orang yang sudah capek dikasih uang lagi, dia bertambah capek juga. Karena apa? Karena uang itu membuat dia lebih capek lagi. Tetapi kalau kita berbagi dan peduli kepada dia, ya oke, kasih dulu kesempatan untuk istirahat. Ya. Contoh, mungkin dia sudah terlalu capek, dia refreshing dulu misalnya ke Bali. 3 hari dulu misalnya. Mungkin anak buah kita gitu ya. Kan begitu Bapak Ibu. Berbagi dan pedulinya begitu. Jangan sampai kita mempunyai pola pikir yang sedang viral saat ini, Mayor. Ya, punya pandangan begini. Sekarang ini yang lagi viral ya. Ya, kita sering menganggap Tuhan itu menjadi manusia atau menganggap Allah kita ini seperti kita manusia. Oh, enggak mungkin lah. Kita kan kadang-kadang begitu yang lagi viral pikiran kita. Masa sih Tuhan menyelamatkan hanya di dalam Tuhan Yesus saja? Tidak mungkin lah, dalam pikiran saya tidak mungkin Allah punya pikiran seperti itu. Jadi saya harus progresif gitu. Padahal Tuhan tidak begitu. Itu kan, itu kita apa? Melebihi pikiran Tuhan kan? Iya, betul sekali.
Sehingga kita merasa kita tidak perlu Tuhan. Yang perlu itu Tuhan perlu kita. Dibalik kan? Ya. Jadi Tuhan jadi dianggap sebagai objek, bukan sebagai subjek. Nah itu kan, akhirnya begitu. Jadi pikiran kita jadi kacau, pemikiran yang lagi viral saat ini, dan itu sebenarnya sudah ada di awal-awal gereja mula-mula, Meyer. Pola pikir seperti itu. Masa sih Tuhan tega membinasakan manusia yang sudah Dia ciptakan sendiri? Tetapi pola Tuhan tidak begitu. Pola Tuhan bagaimana? Kamu berdosa, kamu dihukum. Kalau kamu diselamatkan, itu anugerah Tuhan. Sehingga kejadian Pengkhotbah pasal 3 yang kita baca tadi, ayat 12 dikatakan, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ayat 14 penutupnya, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian, perhatikan ini. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kadang-kadang kan yang pola pikir manusia zaman modern tuh gini, oh karena saya sudah pintar, saya melebihi pikiran Tuhan. Itu kan progresif kan begitu. Oh enggak mungkin, enggak mungkin. Sehingga kita menciptakan seakan-akan kita lebih pandai, lebih berkuasa dari Tuhan. Sehingga kita ciptakan yang aneh-aneh menurut kita sendiri. Pikiran kita tidak pernah tunduk kepada firman Tuhan. Kita segala-galanya, manusia itu segala-galanya di dalam dunia. Tidak. Segala-galanya di dalam dunia ini adalah Allah, tetap adalah Allah. Dia penentu dan sampai sekarang dia hidup dan dia ada. Dan saya harus tunduk kepada pikiran Allah, yaitu firman Allah ini. Kalau tidak begitu, kita menjadi liar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah itu berbagi dan peduli pada saat itu. Mungkin saya tidak se-ekstrim orang lain. Oh itu ajaran sesat dan segala macam. Tetapi coba kita punya pola pikir seperti itu. Segala sesuatu pikiran manusia melebihi pikiran Tuhan. Kalau kita bilang, tidak mungkinlah Tuhan itu. Betul, memang tidak mungkin Tuhan seperti itu. Tetapi kita harus lihat cara Tuhan. Hampir sama seperti saya ditegur oleh majelis saya. Pak Gideon ini sebagai hamba Tuhan tidak boleh ngomong gitu. Apa? Itu Tuhan bilang begitu. Bahwa kita ini memang pernah mengalami kelelahan. Dalam kelelahan itu saya tahu bahwa di situlah ada kekekalan yang saya terima. Kalau saya tidak pernah mengakui ada kelelahan, tidak mungkin saya menerima kekekalan Allah. Tapi karena saya merasa terbatas, saya berbicara, saya perlu diam. Saya perlu istirahat. Saya perlu tidur. Apalagi konsep firman Tuhan. 6 hari saya bekerja, hari ke-7 saya berdiam diri. Saya khususkan saya untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memfresh pikiran saya, hidup saya. Sehingga tujuan hidup saya kembali. Bahwa Tuhan tetap ada sampai hari ini. Allah yang kekal. Menunjukkan kepada saya yang sebenarnya saya tidak kekal. Tetapi saya sedang menuju dalam kekekalan. Saya tidak mungkin tercatat. Pasti tercatat. Bedanya adalah saya beriman bahwa nama saya tercatat di dalam kerajaan Allah. Saya tidak mau tercatat di dalam neraka. Itu saya percaya Yesus. Karena yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri. Dan saya mengimani itu. Apakah Tuhan jahat dengan cara itu? Tidak. Bagaimana Tuhan bisa jahat? Kita yang berdosa kok. Ya kan? Kita yang salah. Contoh, saya sebagai orang tua. Saya tahu bahwa anak saya salah. Saya hukum anak saya. Apakah bukan berarti saya ini bukan orang ayah? Jadi kita tiba-tiba ada orang lain, seorang ayah bilang, oh enggak, ini Pak Gideon bukan ayah. Tidak mungkin. Hampir sama seperti itu Bapak Ibu Saudara yang zaman sekarang ini. Dia menyingkirkan semua pola pikir Allah, dia pakai pikirannya sendiri supaya apa? Dia mau melebihi Tuhan. Nah, bayangkan itu. Orang yang melebihi Tuhan artinya melawan Tuhan. Orang yang melawan Tuhan berarti dia bekerja sama dengan iya.
Makanya kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang Kristen ini lebih banyak berdoa, lebih banyak baca Alkitab. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan lakukan, seperti ayat 14 Pengkhotbah 3 adalah, supaya manusia takut akan Dia. Jangan sombong, jangan melebihi pikiran Tuhan, tetapi kita takut akan Dia. Kita turuti semua yang Dia mau. Bahwa pikiran kita terbatas, tapi saya tahu hati kita, hidup kita ini kekal. Sehingga apa yang kita kerjakan sekarang, langkah demi langkah menuju kepada situ. Sehingga pengajaran kita tidak aneh-aneh. Yang saya lihat itu dia belum sekolah teologi ya, iya kan? Baru viral di media sosial tiba-tiba, iya. Nah, bayangkan Mayor, sedangkan kami aja yang sudah belajar dari bukan S1 loh, dari sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab itu D1. D1 menuju ke D2, D2 menuju D3, masuk lagi dari D3 S1, dari S1 S2. Kita belajar Alkitab. Kita yang belajar Alkitab aja tidak berat. Tiba-tiba dia tidak belajar Alkitab, tidak belajar Alkitab dalam bahasa asli, Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, Perjanjian Baru, Yunani. Tiba-tiba dia menciptakan satu ajaran. Ini yang benar siapa sih? Ya kan? Nah itu yang harus kita pikirkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang Kristen mengerti bahwa kita tetap takut akan Dia. Peduli dan berbagi di dalam Mission Care selalu menghidupkan bahwa Allah segala-galanya. Kita manusia takut akan Dia. Mengapa kita takut akan Dia? Karena di dalam takut akan Dia dikatakan permulaan hikmah. Sehingga apa yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan pada waktu kita menyenangkan hati Tuhan, kita juga menyenangkan hati sesama kita. Karena perintah agung berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah agung dari Tuhan. Supaya kita kembali ke semuanya kepada Allah. Bukan karena kita punya pikiran, kita andalkan pikiran kita. Manusia segala-galanya, tidak. Di dalam dunia ini, manusia adalah bagian dari pekerjaan Allah. Dan Allah menjadi segala sesuatu. Dia utuh dan tidak boleh dipecah-pecah. Dia tidak boleh dimengerti sebagian, seperapat apalagi. Tetapi dia dimengerti secara utuh. Bahwa yang menguasai di dalam dunia ini dan semua alam semesta adalah Allah. Walaupun kita tidak melihat seperti saya melihat Mayer, saya yakin bahwa Mayer itu adalah pribadi. Tidak. Saya meyakini Allah saya sebagai pribadi oleh karena saya iman. Dan Dia tetap ada. Dan saya tidak bisa melawan pikiran Dia. Dan saya tidak pernah berkata, masa sih Tuhan tidak sayang sama yang berdosa? Tetap sayang dong. Yang menjadi persoalan manusia yang berdosa tidak mau dibantu. Sama seperti anak saya salah, tetapi dia membenarkan diri. Masa saya tidak menghukum dia? Masa saya disebut ayah yang jahat? Tidak. Jangan sampai ayah yang lain tegur anak saya, kamu ayah yang jahat. Loh, di mana jahatnya itu anak saya kok? Dia tidak sadar akan hal itu. Orang-orang yang lagi viral itu tidak sadar. Yang Kristen yang disebut Kristen progresif itu. Saya segala-galanya. Itu Bapak Ibu. Makanya dalam siaran ini kita harus kembali kepada Alkitab. Alkitab itu segala-galanya. Allah segala-galanya. Sehingga pelajaran yang kedua, berbagi dan peduli juga. Kita takut akan Tuhan. Bagaimana kita membagikan segala sesuatu. Termasuk malam ini saya membagikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, lebih banyak kita baca Alkitab deh daripada pandangan orang. Dia sendiri belum sekolah Alkitab sudah menafsirkan aneh-aneh kok. Iya kan? Kita lihat aja latar belakang dia gitu. Apalagi banyak sekarang yang orang-orang mau viral apa? Tiba-tiba murtad. Karena apa? Murtadnya bukan karena dia ajaran, karena apa? Supaya dia menjadi viral. Dia ngomong begini, dia ngomong sini. Ya, penuh dengan kebohongan, saudara kita muslim dibohongi segala macam.
Karena pindah agama kan dia supaya ada eksistensinya, dia harus membawa kebohongan itu. Setelah diselidiki banyak orang, baru orang ngerti. Oh begitu. Ya, dia murtad oleh karena apa? Karena ingin viralnya saja. Dia tabrak semua kejujuran, dia tabrak semua kebenaran. Itu makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya kita menjadi orang Kristen, jangan seperti itu. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena segala sesuatu itu Tuhan. Dan terakhir dikatakan kesimpulan firman Allah hari ini. Allah berbuat segala sesuatu. Allah berbuat demikian. Karena apa? Supaya manusia takut akan dia. Supaya saya tetap takut akan dia. Mengakui Allah itu adalah segala-galanya. Nah dalam mission care harus begitu, harus yakin. Sehingga partner itu harus diarahkan. Jangan melenceng-melenceng gitu. Kalau mereka terima dana abadi itu, terima dana subsidi itu, jangan digunakan yang macam-macam. Ingat, dana yang diberikan itu bukan seperti kita mengemis. Dana subsidi diberikan bukan menjadi dana pengemis. Dana subsidi adalah dana yang dikeluarkan setiap member dalam tangisan mereka kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mensejahterakan, untuk melihat kita ini ditolong oleh Tuhan. Jadi betapa berharganya dana subsidi itu. Ini semacam persembahan dari member untuk orang-orang yang perlu. Jangan punya pola pikir, oh karena saya ini disayang Tuhan, dikasih Tuhan, saya gunakan aja ini untuk kemauan saya sendiri. Nah setelah bantuan habis bagaimana? Saya lihat itu ada mayor, ada satu yang suka melawan itu partner gitu. Nah sekarang dia mau seperti ikut-ikutan orang, viral di Facebook, dia ngomong begini, gini. Nggak ada sedikit pun. Coba kalau dia 3 tahun yang lalu dia mempersiapkan dana abadinya itu. Dia punya modal, dia belajar, dia jatuh, belajar lagi gitu kan. Ya mungkin sudah kuat dia. Ada beberapa yang tidak di media sosial, dia kasih tahu Pak, saya sudah, ya beda dia memberitahukan bahwa saya tetap bekerja itu, bahwa dia pendeta loh, gerejanya sudah cukup banyak, sudah istilahnya kalau dia tidak bekerja pun di sawah, seorang pendeta ini jemaatnya sudah bisa memelihara dia, tetapi dia tetap kerja mayor. Itu apa? Artinya mission care itu berbagi dan peduli benar-benar. Dana subsidi itu bukan dana pengemis. Kadang-kadang saya cukup ngomong begitu ya. Jadi dana subsidi itu diberikan oleh member, bukan dana pengemis. Dana subsidi adalah satu persembahan daripada member untuk menolong setiap para partner agar partner mandiri di dalam keuangan. Dan mereka mempergunakan itu untuk satu persembahan kepada Tuhan. Jadi jangan asal-asalan kita di mission care. Sungguh-sungguh ini persembahan. Kalau di gereja persembahan memang untuk semua umat, tetapi di mission care satu persembahan yang digunakan untuk saudara membangun kehidupan yang lebih baik. Sehingga dalam pelayanan kita tidak terlalu susah dalam memikirkan kesejahteraan kita. Walaupun ya mayornya kita memberikannya kan cukup sederhana ya, tidak terlalu besar lah ya. Dan saya tidak salah akan berkata, ingat, dana subsidi itu bukan dana pengemis. Dana subsidi itu bukan bantuan sosial seperti punya pemerintah. Yang saya merasa itu memang hak saya gunakan semuanya. Enggak. Kalau kita terima dana subsidi 1,5 per 6 bulan, saya harus berdoa kepada Tuhan bagaimana saya menggunakan ini supaya 3 tahun ke depan saya mandiri di dalam keuangan. Sehingga saya dalam pelayanan tetap fokus. Luar biasa. Penerapan. Supaya apa? Takut akan Allah. Kesimpulan kita tadi kan takut akan Allah. Jangan kita punya pemikiran seperti yang viral-viral itu. Kristen progresif lah. Nyalahkan Tuhan lah. Gini lah. Oh saya lebih benar. Enggak. Kita harus takut akan Tuhan. Ya di mission care begitu. Kita takut akan Tuhan. Makanya kita bertanggung jawab. Kita bekerja. Walaupun sampai hari ini pergumulan kita masih belum selesai.
Ya kan Mayor ya? Iya, perjuangan kita sampai hari ini belum selesai. Ya, terutama yang saya pikirkan sampai hari ini, jangan sampai kita orang Kristen ini cara bisnis kita adalah tidak bertanggung jawab, tapi kita bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Baik, itu Mayor yang bisa saya sampaikan untuk firman Tuhan dan penerapannya. Dan berita Mission Care, doakan kalau Tuhan berkenan dari tanggal 28 April sampai 1 Mei ada rapat kerja nasional yang akan diadakan di Yogyakarta, supaya kita bisa ikut juga dari chapter Samarinda. Oke. Ya. Ya. Dan tentunya tidak terasa kebersamaan kita juga sudah berada di penghujung. Dan Betul, pastinya Mayor. sebelum menutup, Pak Gideon, ada kesimpulan terkait topik kita malam hari ini sebelum menutup dalam doa? Baik, kesimpulan kita renungan pada hari ini, mari kita melihat segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita itu ada waktunya, sehingga kita mengerti Tuhan mengarahkan kita kepada kekekalan di dalam hati kita. Yang kedua, kita belajar untuk takut akan Dia. Jangan melawan Tuhan, tapi kita harus tunduk kepada Tuhan. Dalam segala hal, pelayanan di Mission Care selalu ada berbagi dan peduli. Kita mengerti dana subsidi itu bukan dana kemiskinan, tetapi dana subsidi adalah satu persembahan yang diberikan seorang member untuk partner, supaya partner benar-benar terberkati di dalam segala pelayanan mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sudah membawa kebenaran firman-Mu, dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan memberikan kepada kami kekekalan di dalam hidup kami. Sehingga semua yang kami kerjakan, kami kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami harus takut akan Tuhan, karena Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kami. Kami bertanggung jawab dengan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu kami lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dan kami perlu dan melakukan rancangan Tuhan, firman Tuhan. Kami mau takut akan Tuhan dalam setiap waktu dalam kehidupan kami. Bukan saja kami diberkati Tuhan, tetapi kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, biarlah firman Allah ini menjadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Gideon untuk waktunya di malam hari ini. Ya. Terima kasih Mayor, terima kasih. Ya, dan Semua. sehat selalu ya Pak Gideon. Dan juga untuk Anda listener dimanapun Anda berada, terima kasih untuk tetap terus monitor dalam program ini. Kami percaya apa yang kami sampaikan malam hari ini dapat menjadi pemahaman kita untuk lebih lagi mengucap syukur bahwa karya Tuhan dalam kita adalah anugerah yang terbaik yang kita terima daripada Dia. Mari menjadi sahabat, rekan, dan juga kawan pelayanan kita dalam Mission Care Chapter Samarinda. Dapat menghubungi aktivitas kegiatan kami di 0811 5870228 dan juga di 0853 8872 2594. Dan tentunya dari balik meja siaran Radio Heartline FM, kami undur diri. Akhir kata, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gideon. Dan selalu kau agar hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu.